Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Tadi kita sudah mulai duluan ya, cuman tadi tahap perkenalan aja, belum masuk ke bagian intinya. Ini untuk pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak itu jumlah jamnya itu 13 jam per minggu. Kalau semester apa namanya semester kema apa sorry sorry di kelas 2 kemarin itu kalian kan 8 jam per minggu ya, 8 jam pelajaran per minggu. Nah di kelas 2 di kelas 3 itu 13 jam per minggu. Irfan tolong di silent. Oke. uh, jadi jumlah jamnya itu meningkat bisa dibilang meningkat 75% lah. Nah, sementara untuk target belajarnya sendirinya itu seperti apa? Nah, target belajarnya sendiri itu untuk Juli dan Agustus itu kalian akan mengulang HTML, CSS dan JavaScript di Progit. Kita coba ulang lagi HTML, CSS-nya itu di Progit. Nah, itu targetnya hanya sampai bulan Agustus saja. Untuk Agustus dan September itu target kita itu di MVC ya, bahasanya PHP tapi menerapkan konsep MVC plus dengan praktek. Kemudian untuk September sampai Oktober itu kita coba masuk ke framework CI4. Yang sudah belajar CI3 mungkin bisa dicoba nanti kalau tertarik dengan CI4. Selanjutnya untuk Oktober dan November itu kita coba buat final project sebagai persiapan kalian untuk prakerin atau UKK nantinya. Nah untuk Desember itu kan nggak lama lagi udah ujian ya, jadi presentasi aja final project sama pengenalan mobile programming kalau masih ada waktu. Itu kalau masih ada waktu. Nah intinya kan untuk Juli dan Agustus sendiri itu kita fokus di project. Nah project ini tergantung kalian. Nah, untuk mengikuti project ini pertama syaratnya kalian harus punya PC atau laptop yang terkoneksi ke internet. Jadi untuk ikut belajar project ini nggak bisa menggunakan HP tapi harus menggunakan yang menggunakan PC atau laptop ya, harus pakai PC laptop yang ada koneksi internetnya. Koneksi internetnya nggak perlu banyak kok. Saya satu hari itu untuk project itu nggak sampai 100 mega, itu nggak sampai untuk project aja ya, jadi bisa dikerjakan perlahan. Nah untuk projectnya sendiri itu mungkin kalian sudah lihat tampilannya seperti ini ya. Kalau kalian lihat di pelajarannya ya, nah pelajarannya itu ada HTML, JavaScript, SQL, React, Node.js dan Python. Kalau kalian yang di tempat saya itu yang wajib itu ya, untuk yang bulan Juli Agustus itu, untuk bulan Juli dan Agustus itu yang wajib itu adalah HTML, CSS dan JavaScript. Tapi kalau kalian mau mendapatkan sertifikat dari Progate, kalian harus menyelesaikan 4 yang ini. Menyelesaikan HTML, CSS, JavaScript, SQL dan Node.js. Nah, cara mengikutinya gimana? Ini harus pakai PC atau laptop ya, nggak bisa pakai HP untuk ikut ininya. Tinggal kalian klik aja HTML CSS-nya. Lalu selanjutnya klik mulai pelajaran. Ini selanjutnya kalian tinggal mengikuti instruksi yang ada di sini saja ya. Saya hanya perkenalkan tampilannya saja. Nah, diklik ini penjelasan dia, silahkan dibaca ya, silahkan dibaca slide-slide-nya ini, silahkan dibaca. Setelah dibaca, terakhir di akhir slide-nya itu ada mulai latihan. Ya.
Dimulai latihan di sini, di sebelah kiri ada bagian instruksi ya, sebelah kiri ada instruksi. Nah, kalian ikuti instruksinya di sini, kemudian kalian praktikkan yang ada di layar hitam sini di sini. Kemudian ini adalah hasil jawabannya. Kemudian ini kalau jawabannya benar. Ya, jawaban benarnya seperti ini. Oke. Ini saya disuruh menambahkan tag H1 ya. Nah, kalau sudah benar, tinggal klik kirim. Nah, klik berikutnya. Misalnya nih, saya kembali ke tampilan awal nih. Nah, di dashboardnya nanti, ini lambat sekali ya. Di dashboardnya nanti itu akan tampil seperti ini. Yang bagian mana yang sudah kalian selesaikan itu akan tampil. Dan nanti juga akan kelihatan levelnya. Nah, kalau di saya nanti tampilan kalian tuh akan ini lagi nampak progresnya, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mulai sama sekali. Jadi kalian harus belajar sendiri karena ini jamnya per minggu 13 jam. Usahakanlah kalau kalian itu bisa kalian cicil ya, nggak mesti satu hari kalian duduk 13 jam, tidak. Kalian bisa cicil misalnya satu hari 1 jam aja dulu, satu hari 1 jam aja kalian ngerjakan project ini selama 1 minggu, itu kan 2 jam lah. Satu hari 2 jam lah kalian mengerjakan project ini, berarti 1 jam pelajaran 45 menit. 2 jam pelajaran berarti 90 menit. 90 menit kalian mengerjakan project ini, itu saya rasa sampai pertengahan Agustus itu kalian sudah selesai semuanya. Nah, kalau ada kendala silahkan ditanyakan di grup WA kita ya, di grup WA kita. Jangan di grup kelas, nanti takut ada guru lain itu merasa terganggu. Jadi tanyakan saja di grup WA kita yang ada lambang RPL-nya. Dan untuk absensi mungkin ya, untuk absensi kita ini absensinya saya buat 3 jenis. Yang pertama, siapa yang bisa mengikuti Vicon. Jadi setiap minggunya itu kita akan coba buat video conference seperti ini. Cuman nggak lama-lama, 30 menit aja gitu. 30 menit aja Viconnya untuk tahu permasalahannya di mana. Nanti apa yang perlu saya sampaikan nanti akan saya buat videonya gitu, jadi nggak usah lama-lama Viconnya. Kemudian itu untuk yang bisa ikut Vicon. Yang tidak bisa ikut Vicon itu video hasil Vicon ini akan saya rekam, kemudian akan saya upload ke YouTube. Nah, kalian bisa komen di ininya, di kolom komentar di YouTube gitu. Itu absen kedua. Nah, absen ketiga bagi yang tidak punya alat dan yang tidak punya kuota itu bisa datang ke sekolah sesuai dengan jam pelajaran pemrograman webnya itu ya. Nanti misalnya nanti hari Senin udah dapat jadwalnya, hari apa ada jam pelajaran pemrograman web. Nah, disitulah kalian datang ke sekolah. Ini bagi yang tidak punya kuota dan tidak punya laptop ya, datang ke sekolah, ikut kita belajar di lab sama-sama saya gitu. Itu tidak boleh semua karena kita nggak boleh datang ke sekolah rame-rame gitu. Jadi hanya untuk yang tidak punya alat saja. Yang punya alat silahkan kerja mandiri di rumah, yang penting disiplin aja ya. Usahakan satu hari itu ada 2 jam pelajaran lah untuk mengerjakan project ini ya. Kalau mau dikebut juga 1 minggu itu kalian selesaikan semuanya, silahkan, saya nggak ada masalah. Pak, saya udah jago HTML CSS, saya nggak mau lagi lama-lama di sini Pak, saya mau kerjakan semuanya gitu, saya mau dapat sertifikat Node.js. Oke, silahkan, saya tidak membatasi, cuman usahakan paling tidak satu hari itu 2 jam pelajaran kalian kerjakan. Kalau mau dicicil, kalau mau dikebut sekalian juga tidak ada masalah. Nah, untuk pertanyaan mungkin ini agak kesulitan ya. Nanti bagi yang gambarnya buram ya, nanti akan ada link YouTube, nanti saya upload ke YouTube, jadi kalian bisa tonton aja lagi bagian
Nanti ini akan saya edit dulu, tapi ya nggak semuanya akan saya ini, bagian-bagian yang banyak jedanya itu akan saya hapus. Itu akan saya upload ke YouTube. Nanti silahkan tonton ulang saja lagi di YouTube-nya bagi yang tidak jelas. Untuk absennya ini ini belum berlaku absen ya, karena ini masih uji coba. Nah, ini masih banyak kendala, ternyata gambarnya buram segala macam. Nah, itu mungkin nanti akan saya pikirkan apakah koneksi internet saya yang salah. Oke, masuk lagi Marisa Puspita. Apakah koneksi ada yang bermasalah atau memang dibatasi dari Google-nya seperti ini. Mungkin koneksi saya yang bermasalah ya. Mungkin nanti saya setiap Vicon itu saya harus cari untuk untuk Vicon, mungkin saya harus cari koneksi internet yang stabil. Mungkin nggak di rumah, mungkin saya harus ke sekolah. Ada yang nanya, Pak, Maple Web kena hari apa aja? Itu saya belum tahu kena hari apa aja. Yang pasti ada 13 jam seminggu. Berarti 1 minggu tuh harusnya kita belajarnya 2 hari ya, 2 hari, di tatap mukanya 2 hari. Tapi karena masa pandemi seperti ini, kalian belajarnya masing-masing dulu sendiri di rumah menggunakan Progate tadi ya, bukan menggunakan Progate. Jadi bagi yang tidak bisa mengakses Progate karena kuota atau karena alat tidak ada, komputer tidak ada, silahkan datang ke sekolah pada hari yang telah kita tentukan nanti. Misalnya kena mapel pemrograman web itu hari Selasa, berarti nanti kalian setiap hari Selasa datang ke sekolah itu barang 2 jam aja, nggak lama-lama, 2 jam pelajaran gitu untuk ngerjakan Progate-nya. Atau mau dikebut, Pak, karena kami cuman seminggu sekali kami kebut, Pak, oh silakan, nggak ada masalah. Mau 13 jam masuk 1 minggu juga nggak ada masalah, tapi tidak rame-rame ya, karena belum bisa kita masuknya rame-rame. Nah, untuk pertanyaan mungkin bisa klik aja di chatnya itu, nanti saya jawab kalau ada pertanyaan. Kalau bagi yang ini saya screenshot dulu ya. Nah, sorry, ini belum berlaku absen. Nah, berlaku absen kapan? Berlaku absen itu seminggu depan. Minggu depan baru berlaku absen. Yang sekarang ini tidak berlaku absen, jadi nggak ada masalah. Bagi yang baru datang, untuk ini, kapan bisa kami mulai pengisian Progate-nya? Sekarang juga sudah bisa, jadi nggak ada masalah. Kalian mau kerjakan nanti setelah ini mau kerjakan terus, atau misalnya Pak, mungkin bukan siang inilah, nanti malam kami kerjakan, ya silakan, nggak ada masalah. Waktu saya bebaskan ke kalian, yang penting saya akan lihat progresnya seperti apa. Kalau yang nggak ada progresnya nanti akan saya sampaikan di WA, saya ingatkan lagi. Kami belum paham, Pak, dari Della Syarila. Belum pahamnya di mana? Apakah di Progate-nya atau di bagian mananya? Nanti kalau belum paham di Progate-nya akan saya buatkan video, nanti videonya saya share. Kalau belum, coba jelaskan dulu belum pahamnya di mana, kalau ada ininya, kendalanya di mana. Rizky Yulianto, berarti Pak, materi pembelajaran dari Bapak semuanya ada di Progate. Nah, untuk yang di Progate ini hanya yang ini, HTML, CSS, dan JavaScript ya. Yang di Progate hanya HTML, CSS, dan JavaScript. Targetnya Agustus selesai. Kalau kalian mau dapat sertifikat ya. Bentuk sertifikatnya seperti apa, Pak? Nih, saya udah dapat duluan soalnya, jadi saya kasih tunjuk. Sertifikatnya bentuknya digital ya. Sertifikatnya bentuknya digital. Jadi nanti kalau kalian sudah menyelesaikan pengembangan Node.js ini, itu kalian bisa dapat sertifikat seperti ini langsung dari Progate. Ini sertifikatnya nasional ya, karena Progate internasional,
karena Prograde ini sendiri lembaganya itu sebenarnya aslinya bukan ada di Indonesia tapi di Jepang. Mereka buka cabang di Indonesia dan kebetulan kita bisa kerja sama mereka, jadi ini sertifikatnya level ya bisa dibilang internasional lah. Kemudian di Prograde sistem kita baca materi terus jawab soal, Pak. Dia bukan baca materi, tapi dia baca materi tapi prakteknya langsung di Prograde ya, prakteknya langsung di Prograde, bukan menjawab soal ya. Soalnya itu dikerjakan, soalnya soal praktikum, bukan soal teori tanya jawab. Fungsi dari sertifikatnya apa, Pak? Sertifikat gini, karena kalian SMK kan konsepnya itu kalian harusnya setelah tamat SMK tuh pikirannya tuh sebenarnya kalian bisa bekerja. Nah, untuk bekerja di bidang web development itu biasanya kalian ya ditanya pengalaman. Nah, sertifikat ini bisa mendukung kalian untuk diterima kerja. Nah, satu lagi yang biasanya untuk mendukung diterima kerja itu adalah portofolio namanya. Portofolio itu apa, Pak? Portofolio itu adalah project-project atau aplikasi-aplikasi yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya adalah Syarila. Kita buat tugas ini dari aplikasi, apa maksudnya gitu, Pak? Ya, kita buat, kalian mengerjakannya langsung semuanya ada di Prograde. Ya, jadi silakan dicoba aja dulu masuk ke HTML dan CSS 1. Itu bisa kalian kerjakan. Kalau kalian kerjakan itu nanti dapat apa ya namanya ya, istilahnya kayak poin gitu, kayak poin. Nah, terus nanti kalau poinnya cukup, level kalian akan naik. Nih, di sini contohnya punya saya, level saya 84. Jadi kalau level kalian sudah meningkat, itu akan nampak nih. Nah, di saya malah kelihatan kalian sudah mengerjakan yang bagian mana saja gitu, apa saja yang sudah kalian kerjakan itu di tempat saya kelihatan. Text editornya jadi di Prograde ya, Pak? Ya, benar sekali. Text editornya, compilernya, browsernya semuanya ada di Prograde jadi satu. Biasanya kan terpisah-pisah ya kalian ngerjakannya ya. Text editornya kalian pakai Atom atau pakai Visual Studio Code atau pakai Sublime. Kemudian kalian harus buka browser lagi untuk akses HTML-nya. Nah, ini tidak, ini semuanya ada di Prograde. Karena ini HTML, CSS dan JavaScript, berarti kan tidak perlu server ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ini dulu ya, saya rekap hasil Vicon kita hari ini. Yang pertama, untuk target belajarnya sendiri itu untuk Juli Agustus itu adalah HTML, CSS, JavaScript yang ada di Prograde. Kalau merasa, Pak, saya sudah bisa HTML, CSS, JavaScript, mau saya kebut 1 minggu selesai semua yang ada di Prograde, silahkan, saya tidak membatasi. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, nanti akan saya berikan materi lanjutannya, jadi tidak menunggu. Jadi kalau yang sudah selesai akan saya beri materi lanjutannya. Materi lanjutannya kan masuk ke MVC, konsep MVC dan praktikumnya seperti apa, itu akan saya kasih materinya, mengikuti yang ada di situ. Kemudian nanti selanjutnya kalau sudah selesai MVC masuk ke framework dan seterusnya. Jadi yang bagi yang merasa sudah bisa HTML, CSS, silakan dikebut saja. Bagi yang merasa masih kurang HTML dan CSS, mungkin bisa diikuti secara perlahan yang ada di Prograde. Kalau merasa kurang bisa atau ada kendala, silahkan tanya jawab di grup WA. Jangan malu-malu. Misalnya
Pak, kawan saya nggak ada yang nanya, saya malu bertanya. Jangan. Kalau malu bertanya juga silahkan japri langsung ke saya. Selama itu saya ada kuota dan saya punya waktu, insya Allah akan saya balas. Tapi usahakan tanyanya di ini ya, di grup WA ya. Jangan tanya japri terus, karena kalau ada pertanyaan yang sama nanti bisa dibaca sama kawannya. Pokoknya Juli Agustus Progit selesai untuk kelas 3. Selanjutnya nanti di bulan September MVC, bulan Oktober Framework CI4, bulan November Final Project, dan Desember itu coba tes presentasi dan kalau masih ada waktu pengenalan mobile programming. Oke. Kecepatan dalam menjawab soal ada hubungannya dengan poin dan peringkat, Pak? Enggak ada. Jadi kalau kalian kerjakan lambat ya, tapi gini, di program itu ada ininya, ada peringkat-peringkatnya juga. Kalau kalian kalau kalian cepat mengerjakan, peringkat kalian cepat naik. Kalau lambat kalian kerjakan, peringkat kalian lambat naik. Kadang program itu mengadakan coder of the week. Jadi siapa yang paling tinggi poinnya dalam satu minggu itu kadang dapat merchandise gitu dari programnya sendiri. Tapi kalau di saya tidak ada ini ya, maksudnya tidak ada harus cepat, yang siapa yang cepat dia poinnya tinggi, tidak. Cuman target kita itu bulan Agustus selesai. Walaupun programnya sendiri masih bisa diakses sampai Desember. Sampai akhir Desember masih bisa diakses. Jadi Juli Agustus tuh HTML, CSS, JavaScript selesai. Kalau nanti kalian mau lanjutkan programnya sendiri, kalian mau belajar Python, kalian mau belajar React atau mau belajar Node.js di bulan Septembernya silahkan. Cuman kita September itu sudah masuk ke MVC, konsep MVC dan praktikumnya. Ada lagi? Kalau masalah absensi, seperti saya jelaskan tadi ya, mungkin ada yang belum dengar. Absensi itu ada 3. Setiap minggu kita akan adakan video conference seperti ini, 30 menit aja, nggak lama-lama. Kemudian absensi bisa di situ. Kemudian kalau nggak bisa ikut Vicon, nanti video Viconnya itu akan saya share di YouTube. Kalian tulis saja nama kalian di kolom komentar, atau nanti saya buatkan classroom juga. Kemudian yang tidak bisa dua-duanya berarti harus datang ke sekolah untuk ikut tatap muka dengan saya langsung. Pertanyaan Eva Puspita Dewi, Pak, misalnya kita mengerjakan project pertama, habis itu salah, apakah projectnya diulang lagi? Kalau salah dia nggak akan mau ini, poinnya nggak akan nambah, akan stuck di situ aja. Jadi kalau salah, misalnya ada pelajaran yang tentang misalnya tentang CSS 1, misalnya buat margin top, itu masih ada yang salah, masih belum sesuai dengan permintaan dari project, itu dia nggak akan bisa lanjut, nggak akan bisa di next ke pelajaran berikutnya, jadi akan stuck di situ aja gitu. Jadi kalau istilahnya kayak main game, kalau levelnya nggak diselesaikan, kita nggak bisa naik ke level berikutnya. Jadi di project ini sistemnya dia dipakai sistem game. Ada level 1, level 2. Kalau level 1 nggak bisa diselesaikan, ya level 2 nggak akan kebuka gitu. Kalau level 1-nya diselesaikan, baru nanti kebuka level 2. Level 2 diselesaikan, kebuka level 3. Jadi nggak bisa lompat-lompat, dia harus runut. Masuk ke web projectnya gimana, Pak? Langsung aja ketik seperti kalian daftar kemarin, tapi harus pakai komputer, harus pakai laptop, nggak bisa pakai handphone, nggak bisa pakai smartphone ya. Pak, saya boleh datang ke sekolah aja, saya susah banget nyambung, Pak, paling lemah di web, Pak. Oke, silahkan Dela Sarila, boleh datang ke sekolah, nanti jadwalnya kita buat. Tapi usahakan ya kita buatlah bagi yang memang, kalau nanti terlalu rame mungkin kita atur jamnya gitu, gimana pokoknya, karena nggak boleh kumpul lebih dari 18 orang dalam satu ruangan, dan harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi harus pakai masker, harus cek suhu tubuh dan lain-lain.
Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, udah 1 jam ini ya, dari mulai jam 10 tadi, ini sudah jam 11. Eh, Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan aja di grup WA ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.